Bro Jawir yang berbahagia. Balik lagi. Selamat datang di Forever Mind. Bersama saya Aldio Ananta, si paling kapitalis. Jadi ya, selamat datang di segmen terbaru Forever Mind. Selamanya mikir terus hidup lo. Forever Mind akan menjadi satu-satunya segmen yang non-komedi di channel ini. Jadi, jika Anda mengharapkan komedi, mending close video ini. Intinya, di segmen serius bedah. Memang, biasanya aku bilang, kalau orang terlalu serius itu cepat mati. Tapi, orang nggak pernah serius, itu lebih cepat mati lagi. Misal, ada orang nyemplung ke kandang buaya. Kalau dia serius, dia bisa selamat. Tapi, dia sempat-sempatnya bercanda. Muncul buaya nih. Bapak kamu buaya ya? Mati dikokok buaya. Intinya, orang nggak pernah serius, itu gampang mati. Disclaimer, saya akan memberikan satu disclaimer untuk seluruh segmen Forever Mind. Karena capek juga ya, kalau tiap mulai segmen disclaimer mulu, jadi langsung aja sekarang. Disclaimer, saya hanya berusaha membuat orang-orang semakin cerdas. Ya, nggak cerdas juga sih. Minimal nggak oneng-oneng banget lah. Jika Anda tidak setuju dengan argumen saya, lawan saya dengan argumen lagi. Jadi, jangan cuma ngetik, bego lu. Lawanlah dengan argumen yang lebih logis. Misal, saya nggak setuju karena gini. Baru boleh, bego lo. Itu nggak apa-apa. Yang penting ada argumennya. Kalau cuma ngetik, bego lo. Bocil SD kesurupan biawak juga bisa. Intinya, saya tidak memiliki background yang kredibel dan seluruh perkataan saya juga tidak memiliki sumber yang kredibel. Semua video saya murni hasil pemikiran saya. Jika Anda percaya 100% dengan konten saya, ya Anda yang geblek. Dear, do your own research. Oke, kaum jawir yang berbahagia, kalian pasti pernah dengar istilah jilat ludah sendiri. Gimana? Enak gak? Aku pribadi mendefinisikan jilat ludah sendiri sebagai perilaku seseorang yang bertentangan dengan apa yang pernah diucapkannya. Dan kebanyakan orang mendefinisikan istilah ini dengan makna yang negatif. Yakin, jilat ludah sendiri negatif. Karena faktanya, jilat ludah sendiri hanya diucapkan oleh orang-orang yang kalah, oleh orang-orang yang dirugikan. Misal, ada pembantu namanya Bagong. Bagong mengatakan, saya akan bekerja untuk Bapak A, dan saya tidak akan pernah bekerja untuk Bapak B. Besoknya, dia kerja ke Bapak B. Bagi Bapak A, Bagong jilat ludah sendiri. Apakah Bapak B juga akan bilang kalau Bagong jilat ludah sendiri? Menurut saya, tidak. Misal, saat Bagong mengatakan setia kepada Bapak A, Bagong melihat bahwa Bapak A memberi upah 10.500.000, sedangkan Bapak B hanya memberi upah 10 juta. Jadi, Bapak A memberi upah 500.000 lebih tinggi daripada Bapak B. Tiba-tiba, Bagong mengetahui, walaupun Bapak B memberi upah yang lebih rendah, tetapi Bapak B lebih memanusiakan pembantunya daripada Bapak A. Bagong yang sudah stres dengan kondisi pekerjaannya yang toksik, akhirnya lebih memilih kesehatan mentalnya daripada upah yang sedikit lebih tinggi. Apakah Bagong adalah orang yang jahat karena jilat ludah sendiri? Menurut saya, tidak. Jilat ludah sendiri terjadi karena adanya informasi baru yang masuk ke dalam otak kita. Dalam hidup, manusia akan selalu belajar. Manusia tidak mungkin sampai di titik di mana ia tahu segalanya. Sepinter-pinternya ilmuwan, pasti ada yang tidak ia ketahui. Misal, Albert Einstein, kalau ditanya Pangeran Diponegoro meninggal di mana, ya plongo-plongo juga.
Kagak bakal bisa jawab dia. Intinya, otak manusia akan mengupgrade informasi baru setiap harinya. Ya, kecuali lu ketiban meteor, koma, lain kasus. Intinya, manusia tidak pernah mencapai pengetahuan yang mutlak. Kita harus menerima jika ada informasi baru yang lebih masuk akal. Misal, sains. Tidak pernah ada yang mutlak dalam sains. Teori atom Dalton menyatakan, atom adalah zat paling kecil yang tidak dapat diuraikan. Untuk periode yang cukup lama, teori itu dianggap sebagai pengetahuan umum yang sah. Sampai muncul teori Thomson, di mana Thomson menemukan elektron pada atom, yang menunjukkan bahwa atom bukanlah zat terkecil, melainkan elektron. Intinya, sebuah tindakan atau perkataan pasti disebabkan oleh pengetahuan kita pada waktu itu. Apalagi di zaman sekarang, kondisi dunia begitu cepat berubah, dan sumber pengetahuan ada di genggaman tangan kita. Jadi, jangan pernah menutup kemungkinan kalau di masa depan kita akan menertawakan diri kita di masa lalu. Jilat ludah sendiri adalah istilah atau peribahasa yang subjektif, karena faktanya orang yang jilat ludah sendiri adalah orang yang mampu mengintrospeksi diri, orang yang mampu beradaptasi dan mengakui bahwa dulu dirinya salah. Hewan yang bertahan hidup adalah hewan yang cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Saya nggak setuju karena gini. Baru bego loh. Nggak apa-apa ya Allah. Muncul buaya nih, bukannya cabut, dia malah ngelawak. Buaya, muncul buaya nih, bukannya cabut, dia malah ngelawak. Bapak kamu buaya ya? Mati dikokop buaya.